Nah jadi ini yang saya suka, sekarang mulai banyak pemain-pemain keturunan, tapi pemain-pemain lokal harus bisa bersaing. Saya nonton kemarin pertandingan kan, semalam ya, Persib versus PSM Makassar, banyak sekali para pemain yang salah passing. Nah gimana caranya mereka mau bermain di level internasional kalau di liga domestik aja salah passing? Tackling aja keras-keras, kan nggak bisa seperti itu. That's why ini adalah sesuai dengan kebutuhan. Kalau PSSI tidak bergerak untuk mencari pemain-pemain keturunan Indonesia, bagaimana caranya timnas Indonesia itu akan bersaing di level Asia? Gak akan bisa. Udahlah, dan kita jangan lihat timnas Vietnam, timnas Thailand, enggak. Kita fokus ke timnas kita sendiri. Jadi jangan ngelihat, oh Vietnam nih gak pakai pemain keturunan, kayaknya ada dia. Satu ya, kalau nggak salah ada tuh mereka satu. Dan rencananya mereka akan cari juga. Tapi kita jangan ngelihat ke sana. Kita ngelihat contoh tim nasional yang telah memakai pemain-pemain keturunan. Seperti Maroko, belasan tuh. Bisa lolos sampai ke semifinal kan dari Piala Dunia Senior, dan Piala Dunia U17 juga mainnya bagus kan, banyak juga pemain-pemain keturunan. Jadi tentu saya senang teman-teman dengan berita ini, dan saya harapkan kalau bisa tambah lagi pemain keturunan biar pemain-pemain lokal kita juga ayo improve. Ya kan, main yang benar aja, udah passing yang benar, pressing yang benar, ya shooting yang benar biar bisa cetak gol. Ini agak saya keras. sedih loh timnas itu. Ya, makanya dari kemarin saya kasih alarm. Saya nggak percaya ketika gembar-gembor sudah level Asia. Maka saya sebetulnya mau mempertanyakan. Ya makanya Anda Asia banyak. Yang mana? Anda mengkritisi tapi juga Anda tak kalah banyak dikritisi, bahkan mengarah ke dihujat orang. Iya. Yang nggak pribadi apa. Sedih saya lihat timnas main kayak begitu. Dan ketika lawan Irak, Anda bicara di media, STY harus minta maaf. Orang tanya lah, minta maaf apa salah dia? Kok apa salah dia? Ya ada yang bertanya gitu kan di komen-komen saya baca. Saya tuh suka baca komen-komen yang menyerang Anda. Iya. Apa salahnya di STY? Tuh dia sudah mengerahkan segala tenaganya, mengerahkan pasukannya untuk berjuang. Oke ya. Saya ulangi lagi ya. Dia sudah sebut timnas kita level Asia. Standarnya AFC. Dia bilang pemain kita kelemahannya suka takut kalah duluan. Itu ditutupi oleh naturalisasi. Dengan naturalisasi timnas kita menjadi lebih menakutkan. Itu semua ada, rekam jejak digitalnya ada. Yang saya omongin itu ada semua. Kalau memang menakutkan, kenapa dijebol 5-0 gitu loh. Sama seperti kayak kita lawan Brunei bikin ke gawang Brunei 6 gitu. Ya. Ini Irak bikin ke gawang kita 5 gitu. Ya. Kalau mau dikomparasi. Jadi saya mau dia minta maaf gitu loh. Karena apa? Dasar orang olahraga, dasar orang sepak bola itu fair play, sportif. Apa kita nggak malu 5-0 di saat sekarang, bukan 5-0. 5 gol bersarang dikoyak oleh Irak ke gawang kita. Yang gue kecewa itu sebenarnya bukan hasil akhirnya, tapi emang cara main. Jujur aja, gue maksud gue gini, gue kalau misalnya lu mau seri atau mau kalah lawan Filipina sekalipun, misalnya imbang kemarin, masih semua ekspektasi. Tapi kalau misalnya permainan yang meyakinkan, kita masih punya sisa 4 pertandingan selanjutnya. Masih ada harapan ya? Ada harapan gitu, tapi udah lo cuma imbang sama Filipina, mainnya busuk. Bahkan ya kalau gue bilang gol Sadil pun ya gue melihat faktor bagaimana Kambuaya berhasil untuk keluar dari individual, dan Sadil juga mampu menempatkan bola dengan sangat baik. Tapi sekali lagi ya gue merasa kayak overconfidence-nya STY ini malah jadi bumerang menurut gue. Mengingat dia yakin, dan gue juga sebenarnya sempat jadi yakin juga dengan rentetan hasil bagus, walaupun sebelumnya cuma lawan Brunei ya, kandang tandang, tapi gue ngelihat secara permainan oke gitu. Cuma begitu di hadapan Irak, 65.000 pendukungnya di Basra segala macam, kok gini main kita gitu. Kok maksud gue minimal ya mereka nggak gampang untuk mencetak gol, karena gol yang masuk ke gawang Nadio menurut gue kategori mudah ya seperti itu. Nah jadi yang penting nih teman-teman adalah persiapan yang harus benar-benar matang dari timnas Indonesia. Dan saya pikir dengan melakukan perjalanan ke Turki, kemudian ada pemusatan latihan, nah ini sudah pas. Artinya para pemain akan fokus 100% untuk nanti bermain di Piala Asia. Jadi tidak akan teralihkan perhatiannya ke hal-hal lain. Karena Liga kan nanti akan berhenti juga kan. Dan ya sebelum juga tanggal 18 kalau bisa ya klub juga sudah melepas pemain mereka yang memang dibutuhkan coach Sintayong. Karena pasti kan berkumpul dulu di Jakarta walaupun nggak TC. Iya dong, pasti berkumpul dulu kan. Dan tanggal 20 sudah ke Turki. Atau mungkin sebelumnya kali, tanggal 19 sudah ke Turki kan. Nah inilah yang pernah saya katakan bahwa
ya para pemain harus siap untuk turnamen besar seperti Piala Asia jauh lebih awal. Karena yang selalu kita ngelihat terjadi kesulitan bagi para pemain Indonesia adalah dari segi kerjasama ketika mereka membela timnas Indonesia. Kadang-kadang kerjasamanya bagus, rapi, kadang-kadang nggak ada kerjasama sama sekali. Nah ini kan menjadi persoalan besar bagi Coach Sintayong dan juga tentu faktor kelelahan. Nah maka itu dengan adanya persiapan seperti ini, ya seharusnya nanti nggak ada alasan dong bagi Coach Sintayong. Yang nanti kita tahu selama ini concern tentang kebugaran dari para pemain. Karena kan persiapan ini panjang. 2 pekan lebih di Turki, kemudian setelah itu ke Qatar. Nah ini sudah bagus. Tapi seperti yang tadi saya katakan, semoga semua pemain bisa ikut gabung. Karena kalau semua pemain ikut gabung ya tentu akan matang nih persiapannya. Dan juga tentu kita harapkan dan kita berdoa jangan sampai ada pemain inti yang cedera teman-teman. Karena semua pemain inti harus bermain nanti di Piala Asia karena Indonesia berada di grup neraka. Pengamat sepak bola, Justinus Laksana atau kerap disapa Coach Justin memberikan pandangannya soal kontrak Sintayong yang akan habis bersama timnas Indonesia. Sejatinya, kontrak Sintayong sudah berakhir pada Desember tahun 2023 ini sejak pertama kali menangani timnas Indonesia 2019 lalu. Namun, PSSI memutuskan untuk memperpanjang kontrak Sintayong hingga Juni tahun 2024 setelah beberapa turnamen selesai. Terdekat, STY bakal memimpin timnas Indonesia pada ajang Piala Asia 2023 yang akan berlangsung di Qatar pada Januari tahun 2024. Kemudian, pelatih asal Korea Selatan ini akan menjadi pelatih timnas Indonesia U23 dalam ajang Piala Asia U2 tanggal 3 April tahun 2024 mendatang. Timnas Indonesia bakal menghadapi Vietnam pada pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di akhir masa kontraknya. Kepada mantan anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, Coach Justin menyatakan bahwa STY perlu dipertahankan untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Harus dipertahankan, ujar Coach Justin dikutip dari akun YouTube Hassanis Corner, Rabu, tanggal 6 Desember tahun 2023. Menurut Coach Justin, Sintayong memiliki tugas berat selama mengemban jabatan pelatih skuad Garuda. Pasalnya, kualitas pemain yang dimiliki oleh Indonesia belum mencapai level cukup tinggi. Tidak gampang untuk pegang tim seperti Indonesia di mana kualitasnya di Asia Tenggara saja pas-pasan, ucapnya. Sintayong, lanjut dia, sudah sangat cocok dengan kultur, budaya, hingga karakter para pemain Indonesia. Maka, akan sangat sulit mencari pelatih yang bisa cocok untuk menangani timnas Indonesia. Kalau kita sudah menemukan pelatih yang cocok dengan budaya kita di mana pelatih juga happy tinggal di Indonesia, di mana dia sudah membuktikan 3 tahun dia membangun sebuah pondasi yang luar biasa ini yang harus diteruskan, ucapnya. Dia juga mengapresiasi keberanian Sintayong untuk memotong generasi di timnas Indonesia. Hal ini, kata Coach Justin, yang membuat timnas Indonesia di bawah arahan Sintayong mengalami perkembangan. Salah satu hal yang sangat penting yang dilakukan STY adalah memotong generasi. Jadi pemain yang 19, 29, 21 tahun jadi pemain timnas utama, ucapnya. Sintayong bisa mewujudkan formasi full pemain Eropa di timnas Indonesia jika bisa mengisi 4 posisi lagi. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, baru saja mendapat tambahan amunisi di pos pertahanan. Justin Quincy Hubner telah resmi menyandang status warga negara Indonesia. Pemain yang merumput bersama Wolverhampton di Premier League itu baru saja mengambil sumpah menjadi WNI pada Rabu, tanggal 6 Desember tahun 2023. Hubner bisa menjadi kekuatan di pertahanan timnas Indonesia pada gelaran Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya itu, Hubner juga bisa memperkuat timnas U23 Indonesia yang akan tanding di Piala Asia U23 2024. Ini adalah hari yang luar biasa dan saya dalam kondisi baik. Saya ingin berterima kasih kepada Ketum PSSI, juga pemerintah Indonesia, kata Hubner selepas pengambilan sumpah dan janji setia pewarganegaraan RI. Perasaan saya sangat senang. Saya siap memberikan segalanya untuk negara ini, untuk negara kita, imbuhnya Justin. Bek berpostur 187 cm itu mengaku sudah tak sabar bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Saya juga sudah tidak sabar bermain bersama Indonesia.
Laga terdekat tentu bermain di Piala Asia 2023 di Qatar, ucap Hubner dikutip dari laman resmi PSSI. Semoga kami dapat meraih prestasi terbaik di ajang tersebut dan ingin membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang, tambahnya. Kehadiran Hubner kian menambah daftar pemain Eropa dalam skuad timnas Indonesia.